sore kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai mitra kerja bersama dengan Muara. Perkenalkan, saya Reno Adi Tonjian. Perkenalkan, nama saya Rangga Putra Nugra. Perkenalkan, nama saya Revalina Dewi. Perkenalkan, nama saya Arifin Santoso. Saya koordinator dari Wiwara 7. Pak, untuk pertanyaannya, boleh tolong jelasin Pak, profil dari Wiwara 7 Mart ini gimana sih Pak? Oke, Wiwara 7 Mart ini adalah lini usaha dari koperasi Korpri di Balikpapan. Jadi kita ada 3 cabang, salah satunya di Wiwara 7. Jadi kita tidak berdiri sendiri, tapi kita punya hidup di koperasi di Balikpapan. Sama tolong Pak jelasin bagaimana Wiwara 7 menerapkan sistem dalam menerima produk dari supplier. Oke. Kita di sini ada beberapa sistem. Salah satunya pertama adalah kita langsung beli. Kemudian yang kedua adalah pembelian tempo. Jadi yang ketiga konsinyasi. Jadi kalau kita langsung beli adalah kita kulaan sendiri Mas. Jadi kita menanggung semua resiko jika nanti bahannya expired atau ada cacat atau apa, kita nggak bisa mengembalikan. Kemudian kalau kita tempo itu biasanya kan ada supplier yang datang. Nah itu jadi itu adalah kita menerima barang, kemudian nanti kita ada jangka tempo pembayaran, biasanya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan pembayarannya. Jadi dan itu nanti bisa karena ternyata slow moving atau ada cacat atau expired, itu kita bisa pengembalian, bisa diretur gitu. Kemudian kalau konsinyasi adalah itu titip jual. Jadi mereka naruh barang, kemudian kita jualkan dalam harga sekian, kemudian akhirnya nanti setelah perjanjian beberapa waktu mereka akan tengok sisa berapa yang harus kita bayarkan. Jadi nanti misal itu sebenarnya lebih enak di kami karena semuanya ada di supplier. Kita cuma jual aja. Ada juga dari sistem pengambilan barang. Di sini ya, selanjutnya kami dari kelompok menanyakan terkait cara Wiwara 7 mengelola barang konsinyasi. Misalnya biasanya setiap berapa minggu atau setiap berapa bulan gitu Pak cek sama supplier gitu. Ya tergantung dari supplier ya. Ada yang expirednya itu cepat itu bisa seminggu 2 kali. Kadang kalau yang ada expirednya lama itu bisa sebulan 2 kali atau 2 minggu sekali. Ada yang sampai 1 bulan, bahkan ada yang lebih lama lagi itu bisa sampai berapa bulan gitu. Kadang kalau nggak kita ingetin nggak datang. Kalau yang paling cepat itu biasanya kayak roti. Produk-produk roti itu kan dia konsinyasi juga, jadi titip jual. Itu dia karena kan expirednya pendek ya, kayak satu roti, roti, ada itu kan berapa hari gitu mereka bayar. Itu dia 2 minggu sekali dan kalau untuk yang kayak mungkin di tempat kami itu ada rokok juga yang istilahnya dia juga titip jual. Itu rokok itu ya biasanya ngecek sebulan sekali. Cuman untuk misal nggak laku atau apa pergantian barangnya itu karena rokok itu kan ada expired enak apa enggaknya kalau ada orang ya itu bisa sampai 4 bulan sekali itu mereka akan ganti barang. Kalau misal nggak laku kalau tapi ya tidak kita menyelesaikan pembayaran seperti itu. Baiklah, selanjutnya di sini bagaimana Wiwara 7 ini mencatat transaksi dan bayar hasil penjualannya dari barang konsinyasi. Kayak misalnya bayarannya apakah disamakan dengan yang sistem yang punya tadi Bapak Ibu atau ada beda? Ada, kalau di tempat kami ada 2. Biasanya ada yang titip jual itu nanti kita
cuma ambil margin, langsung dikenain margin 10%. Jadi misal gini, Mas, ini saya titip jual misal baju roti nih ya. Oke, dengan nominal 300.000, nanti keuntungannya adalah 10% dari 300.000. Nah, itu udah langsung dipakai sama mereka. Itu ya yang apa jual berapa ya nanti tinggal dipotong. Misal penjual 200.000, kita cuma dapat 10% dari 200.000. Nah, itu yang mereka pakai aja sendiri. Tapi ada juga yang kita ngambil margin sendiri sesuai dengan istilahnya kita mau ambil berapa nih, berapa persen dari APP. Misal 20%, 11%, kita tergantung dari produk. Kalau itu untuk menentukan harganya ya. Mungkin yang selanjutnya pertanyaan saya ini cara membayar supplier setelah barang konsinyasi lakukan jual. Maksudnya supplier ini kan biasa dari apa nyetok itu kan kayak tiap seminggu sekali itu. Biasanya tadi udah Bapak jelas dari berapa dipatokin sama dari suppliernya gitu keuntungannya atau biasanya jenis-jenis barang yang nggak dipatokin kayak Kalau yang dipatokin itu kan sekarang datang nih, kalau datang kemudian kita input kan. Karena kan kita sekarang kan pakai sistem semua ya. Kita ambil namanya margin berapa dari HPP, kita kemudian nanti kita dengan berapa. Disitulah harga jualnya kan. Oke, nanti ketika misal 1 minggu mereka datang, tinggal dihitung. Misal mereka 10 barang, ya, kemudian terjual 5, sisa 5 berarti. Nanti kan kita yang bayar cuma 5 dari harga HPP yang kita pulaan yang dia sekolah di sini. Jadi nanti sisanya, sisa 5 itu terserah mau dari supplier mau diambil atau nanti ditambah di stok lagi. Selanjutnya itu apa keuntungan menggunakan sistem konsinyasi untuk pengeluaran dibandingkan pembelian? Mungkin tadi sempat saya jelaskan di awal ya. Kalau konsinyasi itu sebenarnya sistem untuk kami yang paling aman karena kita tidak punya resiko apa-apa. Karena ya semua resiko ada di supplier. Misal pun nggak laku ya kita kembalikan, kita nggak mengeluarkan uang sama sekali. Itu salah satu enaknya di bagian konsinyasi ya. Kita nggak punya resiko apa-apa. Cuma ya memang kalau di toko ya resiko hilang atau ada sebagainya itu udah lain cerita. Kalau untuk secara sistemnya paling enak konsinyasi. Selanjutnya itu masalah apa yang biasanya dihadapi dari pengeluaran itu sendiri dalam sistem konsinyasi atau bagaimana cara mengatasi? Biasanya ya yang melakukan sistem konsinyasi itu barang-barang yang mungkin tidak terlalu familiar di masyarakat. Pernah ada juga produk kayak bumbu masakan gitu, dia memang di masyarakat nggak terlalu familiar, mungkin kalah pamor sama produk-produk yang ada di iklan gitu ya. Makanya mereka bisa melepas barang ke pasaran ya salah satunya dengan konsinyasi. Nah itu cara kita ya cuman kalau di tempat kami ya gimana caranya orang bisa tahu barang itu salah satunya dengan display. Gimana dengan display ditempatkan di satu tempat yang orang bisa melihat langsung dan orang bisa membandingkan langsung dengan produk yang sejenis dan mungkin yang lebih terkenal. Itu salah satu cara dari kita. Yang kedua adalah mungkin dengan harga. Cuma permasalahannya kalau dengan harga tergantung dari si supplier. Mereka berani nggak ngasih diskon atau sebagainya seperti itu. Baik, sepertinya itu satu masyarakat. Kami dari Bapak mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan dan juga terima kasih untuk wawasan yang mungkin kami juga pernah kepikiran untuk
bagaimana sih konsinyasi itu berkembang, bagaimana sih sistem konsinyasi itu. Yes, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Sama-sama, semoga bisa membantu. Iya.